Bapak setuju nggak Fadlizon dan Fahri Hamzah diberikan tanda jasa itu, Pak? Sudah, kalau gitu baru dibuat gitu kan. Mau ke Singapura Pak? Udah selesai. Singapura. Iya. Hari ini kita berada di tempat ngopi ya. Ini tempat ngopi kok bawanya air. Kurang jadi Pak. Oh, kopinya belum jadi. Wah, Ya, kopinya ya. udah duluan, air putih campur yang kencang. Ya, hari ini kita akan ngobrol ya tentang masalah yang sangat menarik ya. Sempat viral beberapa hari ini. Nah, sebelum acara 17-an, seperti biasa setiap tahun, Presiden sebagai kepala negara itu menganugerahkan bintang penghargaan ya, tanda jasa buat yang memang dianggap berjasa untuk negara. Betul nggak itu Pak ya? Ya. Nah, kalau Bapak ingat siapa aja Pak yang dapat tanda jasa kemarin itu Pak? Ya. Siapa aja yang dapat itu Pak? Yang Bapak kenal? Fadlizon, sama Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Yang saya lihat di berita gitu. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Saya mau baca-baca dulu, Pak. Nah, kalau menurut Bapak gimana Pak? Fahri Hamzah, Fadlizon dapat tanda penghargaan sebelum 17 Agustus. Sementara juga saya wait and see. Bapak setuju nggak Fadlizon dan Fahri Hamzah diberikan tanda jasa itu Pak? Oh enggak setuju. Loh, kenapa Pak? Ya kalau bagi saya Dia kan anggota DPR loh dua-duanya itu. 2 periode loh Pak. tapi kan kita lihat dari jasanya, kalau menurut saya ya masih belum pantas. Ya. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Setuju apa tidak Pak? Dengan berat hati saya setuju Pak. Oke, berat hati Pak ya? Iya. Kenapa Pak? Karena itu peraturan pemerintah sudah ada undang-undangnya. Jadi berat hati sebenarnya kalau mau bicara pribadi saya, dua orang itu nggak pantas secara mental ya. Itu Jadi sesuai dengan pendapat beliau ini nggak setuju ini Pak ya? Ya, saya nggak setuju. setuju tapi terpaksa setuju Ah. karena memang peraturannya begitu. Wait and see. Wait and see. Oh, jadi Bapak belum memberi jawaban. Belum. Nah, Nah, masih wait and see. kalau menurut Bapak, keputusan Pak Jokowi tentang menyetujui pemberian penghargaan untuk Fadlizon dan Fahri Hamzah juga yang lain-lain itu bagaimana Pak? Apakah Bapak Jokowi mengalami dilema atau enggak kira-kira ya? Saya rasa enggak, Pak. Enggak, karena begini, pemerintah itu harus berjalan atas hukum. Sesuai dengan Konstitusi, hukum. konstitusi. Jadi berjalan berdasarkan konstitusi, hukum dan undang-undang yang berlaku. Tapi kalau hati nurani sebenarnya enggak pantas. Tapi mudah-mudahan dengan beliau berdua ini diberi bintang penghargaan, beliau kemudian menjadi lebih naik kelas lagi, menjadi lebih bijaksana dalam berbicara. Karena sebagai public figure, mereka tuh harus tahu bahwa mereka tuh punya pengikut, punya fans. Dia harus hati-hati. Karena apalagi mereka muslim berdua tuh. Rasulullah bilang pedang yang paling tajam itu lidahmu. Jadi mudah-mudahan dengan pemberian, bukan itu sebenarnya hak Pak, hak dari jabatan mereka sebagai wakil ketua DPR selama 5 tahun. Jadi siapapun presidennya, dia tetap diberi. Jadi bukan soal karena dia berprestasi. Kalau saya jadi mereka sebenarnya agak malu, agak sungkan Pak, karena saya dapat penghargaan bukan karena kehebatan saya, tapi karena saya pernah jadi wakil ketua DPR. Itu aja sih. Jadi yang membuat saya terpaksa setuju ya karena aturan. Jadi karena itu hak jabatan. Jadi Kenapa begitu Pak? jadi karena sudah aturan. Jadi kadang-kadang kita beli mangga 1 kilo itu ada yang kecut Pak. Ya sudah, terima saja. Yang penting tidak menyalahi aturan itu aja. Dan mudah-mudahan dengan kita dapat mangga kecut ini, lain kali kita lebih pintar lagi untuk milih mangga yang manis Pak. Atau yang kecut dirujak, jadi enak. Nah, itu Bagaimana Pak? Yang kecut tadi dirujak, enak. dibuat rujak Pak, direkayasa jadi enak. Nah, Tetapi teori jenengan tidak berlaku di Indonesia.
Kalau Bapak jadi pedagang kios buah-buahan, ayo Pak Sugeng antar saya bantu ngangkat-ngangkat kulaan mangga mana lagi ke pasar. Di dalam pasar itu ya dus kayu. Ini harganya berapa? 300.000, ini 300.000, ini 200. Nggak bisa dikupak, tidak bisa. Harus dibayar. Sampai di kios kita bantu, oh ada yang busuk satu, ada yang mengkel satu. Padahal kalau semua kualitas bagus, harga mahal, ngitung untungnya gampang. Bagaimana Pak setelah mendengar penjelasan beliau, Bapak ada kecocokan pandangan atau gimana Pak? Belum, masih wait and see. Masih wait and see. Ini kayak mesen tiket pesawat ada waiting listnya ini ya? Ada. Nah, Bapak bagaimana Pak setelah mendengar penjelasan beliau ini? Yo, sama saja. Baca beritanya aja belum. Hmm. Ya cuma kalau saya lihat komentar beliau berdua itu selalu menyalahkan pemerintah. Kita menyalahkan itu berarti programnya bagus, mesti bagus. Teman-teman gitu. Tapi siapa tahu harus mereka jadi berubah. Ternyata